Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun Anda saat ini sedang berada. Jumpa lagi dengan saya Arif RH dalam video iseng yang sudah sering kali saya buat ya. Baik, ya teman-teman, pagi ini kita akan membahas tentang logika dan keajaiban ya. Begini, teman-teman, keajaiban yang terjadi di dalam hidup itu sebenarnya dia bisa kita logika, tetapi yang menarik adalah ketika kita terlalu logis, maka justru akan menghalangi kita untuk mengalami keajaiban, gitu ya. Nah, jadi gampangannya begini, manusia ini punya lapisan gini, misalkan ini gampangannya ya, ini adalah pikiran sadar, ini adalah area bawah sadar. Nah, ini semakin dalam ini nanti akan ke lebih makro lagi, ke mungkin super sadar, spirituality itu ke sini, nanti terhubung ke makrokosmos sampai ke ketuhanan, itu semakin dalam ke dalam dirinya. Nah, yang kita bahas yang paling permukaan aja, yaitu antara pikiran sadar bawah sadar. Nah, antara pikiran sadar dengan bawah sadar ini ada seperti semacam pintu gerbang. Jadi gerbangnya ini buka tutup, dan ini salah satu istilah yang sering digunakan adalah yang disebut area kritikal. Kritikal area di mana dia adalah gampangannya adalah area yang mempertanyakan ya, yang logis tadi ya, logika kritis gitu. Nah, untuk orang-orang yang sudah dewasa ini kadang bisa sangat kuat ya. Ini bisa sangat kuat. Sehingga tidak semudah itu hal-hal yang masuk di dalam pikiran sadar masuk ke bawah sadar. Nah, itulah sebabnya begini, Anda cermati saja kalau misalkan Anda melihat praktek-praktek perdukunan ya. Kenapa ya kok selalu dibuat syarat-syarat yang aneh gitu. Dan setelah melakukan syarat-syarat aneh itu memang orang itu mengalami keajaiban. Kenapa? Karena si paranormal ini pinter ya. Jadi artinya si paranormal dukun ini sangat cerdas kalau menurut saya, karena mereka melakukan syarat-syarat itu untuk membypass critical area ini. Misalnya Anda pengen menguasai satu ilmu kesaktian gitu ya. Nah, untuk bisa mengaktifasi itu kan Anda harus masuk ke area bawah sadar Anda. Ya, nah, tentunya tapi di situ ada satu critical area yang mempertanyakan, bisa nggak saya ya, mungkin nggak ya, gitu kan? Nah, ini perlu dihajar dulu. Nah, itulah sebabnya dengan diberikan syarat-syarat yang rumit, misalkan suruh ngumpulin kembang, suruh berendam di sungai 7 hari, suruh jengking di mana gitu ya. Pokoknya yang nggak masuk akal, yang menurut kalau kita logis ya, itu kok orang maunya sih disuruh seperti itu dikerjain gitu loh. Nah, ketika si orang ini mau melakukan syarat-syaratnya itu dengan sadar, ya, maknanya dengan oke, gua mau melakukan syaratnya, maka tanpa disadari dia akan membypass critical areanya ini. Sehingga dari awal itu si paranormal atau si dukun ini sudah tahu sebenarnya orang ini mudah atau tidak nanti akan menerima ilmu ini. Jadi kalau dari awal, wah, Mbah kok syaratnya berat sekali, itu sudah terseleksi bahwa orang ini tidak akan mampu menguasai ilmunya. Nah, sebenarnya peran agama dan macam-macam kan sama. Kita disuruh beriman, tidak perlu melogiskan Tuhan. Ini kan untuk membypass supaya kita tidak terlalu kritis. Amati saja semua keajaiban itu tidak terlalu logis. Saya pernah bikin status bahwa ketika Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dia tidak terlalu banyak bertanya. Pukulkan tongkatmu Musa, gitu kan? Musa nggak terlalu banyak bertanya. Kapan dipukulnya Tuhan? Ya sekarang ya. Terus emang kalau dipukul bakalan terjadi gimana? Nanti lautnya terbelah. Loh, kok bisa terbelah? Kenapa? Kebanyakan nanya, malah tidak ada miracle. Jadi miracle itu cirinya tidak terlalu logis. Makanya banyak keajaiban terjadi dalam situasi kepepet atau terdesak. Karena pada saat terdesak, orang tidak sempat terlalu menggunakan logika kritikalnya. Kenapa maling itu kadang bisa melompati pagar yang sangat tinggi? Belum tentu dia memiliki ilmu bajing loncat, tapi karena dia sudah kepepet sekali sehingga tidak sempat mempertanyakan, gua kalau loncat ini bisa nggak? Nah, yang repot itu gitu. Jadi kadang ada orang yang ingin sekali berhasil, tapi logika kritisnya ini terlalu. Saya bisa nggak ya kira-kira ya mencapai target ini? Saya bisa nggak mencapai omset ini? Terlalu banyak mempertanyakan sehingga apa? Yang powerful, yang paling dasar di dalam dirinya malah tidak bisa terakses. Makanya jangan terlalu logis. Itulah disebut iman. Jangan terlalu mempertanyakan. Saya pernah bikin status ketika kita terlalu melogiskan Tuhan, bahkan itu tidak akan membantu Anda. Bahkan Tuhan pun sulit membantu orang yang terlalu logis gitu. Ini bahasa saya ya. Nah, jadi teman-teman semua,
tugas kita sebenarnya bukan berarti terus kita tidak menjadi orang yang logis ya, tapi ada kalanya logika yang terlalu berlebihan justru bisa menghalangi kita dari keajaiban. Baik teman-teman semua, hanya ini yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.